Bagaimana sikap hal apa yang sebaiknya dilakukan oleh ibu untuk menghilangkan nyeri, panik, dan bingung? Ya, nanti suami harus mengingatkan itu. Udah 9 bulan nih, biar gampang melahirkan tuh ada nggak tipsnya? Nah, itulah tadi semua hal yang berkaitan dengan persalinan yang sudah dikupas tuntas sama Dokter Dewi dari sisi ibu dan juga dari sisi dokter. Ya. Oke, senam sudah, kemudian juga udah. Nah, sekarang yang paling penting lagi lah dukungan dari pasangan, suami lah misalnya, atau orang yang terdekat lah kalau suaminya pas lagi di luar kota atau gimana. Nah, sebenarnya seberapa penting dukungan pasangan terhadap persalinan itu? Maksudnya ini untuk memberikan gambaran bahwa dokter dia kan juga melahirkan sebagai ibu juga ini posisinya. Apakah dukungan dari pasangan itu akan sedikit banyak berpengaruh terhadap persalinan atau biasa-biasa aja sebenarnya? Gimana? Ya, sebenarnya sih ya dok ya, kalau misalnya gini, kalau ditanya seberapa berpengaruh itu sebenarnya balik lagi dari orangnya, tapi pada dasarnya dia harusnya sangat berpengaruh ya, karena kan suami atau pasangan itu kan separuh dari hidup kita lah istilahnya ya. Iya. Bener juga ya. Pasti kan sangat berpengaruh ya. Biasanya bisa menenangkan lah istrinya. Menenangkan sekaligus harus bisa meyakinkan istri itu untuk bisa melahirkan, dok. Itu tadi menenangkan saja tapi tidak meyakinkan, nggak ini kan gitu. Berarti dia juga harus belajar, no? Suami harus baca-baca juga tentang persalinan, no? Oh iya tentunya harus baca-baca juga. Kenapa? Kadang malah yang lebih panik itu suaminya loh, dok. Ada beberapa kasus ya yang malah bikin ini nih suaminya malah bikin tambah panik malah gitu, karena mungkin dia nggak tahu harus bersikap gimana. Karena mulai untuk belajar dan melihat biasanya, melihat baca-baca. Dan harus mulai juga belajar ya, karena peran ayah itu bukan saat hamil melahirkan saja, bahkan setelah melahirkan pun kan harus betul. Harus karena belajar juga gitu. Biasanya stres pas melahirkan juga ada kan yang memang kasusnya tuh ada itu. Iya, depresi setelah melahirkan. Gitu. Ya kalau kira-kira biar gampang melahirkan, misalnya udah 9 bulan nih, biar gampang melahirkan tuh ada nggak tipsnya? Apakah harus berhubungan pada saat 9 bulan itu pakai efektif atau bagaimana menurut pengalaman dari Dokter Dewi? Ya, jadi kalau gini Bu ya, kalau ingin melahirkan normal ya, apalagi di anak pertama nih gitu, jadi saran saya bayinya jangan terlalu besar nih, karena kan istilahnya belum pernah ada yang lewat nih kan gitu ya. Nah, jangan terlalu besar. Jadi nanti ketika cek ke dokter nih harus bisa diperkirakan lah kira-kira bayinya ini bisa nggak lewat gitu. Nah, terus kalau bayinya diperkirakan bisa lahir, nah kita harus belajar juga teknik-teknik untuk melahirkan itu tadi, misal teknik bernafas yang benar gitu kan, kemudian teknik bagaimana nih apa yang harus dilakukan, misal posisinya, teknik mengedan gitu, itu harus dipelajarin gitu. Ada nggak tarik nafasnya yang simple aja untuk ibu hamil di sini? Ya, yang tekniknya ya untuk bernafas itu yang benar adalah kita bernafas ditarik lewat hidung sedalam-dalamnya sampai perut mengembang ya. Perut mengembang. Nah, menarik nafasnya kan cepat, kemudian dikeluarkan perlahan-lahan lewat mulut dengan posisi bibir itu mengerucut atau seperti kita bersiul gitu. Gitu, pelan-pelan. Itu harus dimatengin bener, soalnya kalau pas persalinan lupa biasanya itu. Nah, betul. Nah, kapan harus misalnya teknik itu dilakukan? Ketika kontraksi, Bu. Kalau kan kita udah kerasa nih, kalau ibu-ibu pasti udah kerasa nih tanda-tanda mau datang yang kontraksi. Nah, sebelum udah kira-kira mau mulai kontraksinya, kita udah mulai nih teknik bernafasnya yang benar. Karena dari beberapa penelitian juga ternyata dengan teknik bernafas yang benar ini bisa mengurangi nyeri. Gitu. Nyeri saat bersalin ya tentunya ini ya. Nyeri saat bersalin, betul. Tuh, ibu-ibu dengerin ya. Lewat hidung
keluarannya mulut, posisi mau bersiul, dan ada kontraksi ya tentunya ya. Tuh harus itu. Memang itu biasanya kalau udah persalinan lupa biasanya. Nanti suami harus mengingatkan itu, makanya fungsi suami untuk mengingatkan juga. Kalau berhubungannya itu kira-kira berpengaruh nggak sih? Semakin sering berhubungan maka gampang melahirkan gitu, sebenarnya seperti itu oke nggak sih? Ya, jadi berhubungannya gini Bu ya, kalau udah menjelang persalinan, kemudian istilah sudah cukup bulan, sudah matang lah istilahnya, sudah seandainya bayi ini lahir sudah bisa hidup dengan baik di dunia luar gitu. Nah ini sperma ini ternyata dia mengandung zat namanya prostaglandin. Nah zatnya inilah yang nantinya bisa memacu pembukaan dari mulut rahim. Nah, berhubungannya berarti kan spermanya harus dimasukkan ke dalam ya. Jangan sampai berhubungan tapi nanti spermanya dibuang keluar gitu. Sama itu kan ya? Iya gitu. Nah, makanya kenapa kalau di akhir kehamilan di trimester 3 itu disarankan gitu loh. Tandanya sudah cukup tapi kok kencing-kencingnya nggak datang-datang. Berhubungan dengan mengeluarkan sperma di dalam itu tidak dianjurkan pada trimester pertama sampai menjelang itu tadi dong. 9 bulan malah boleh ya judulnya ya. Ya, gitu. Tapi sebelumnya jangan. Iya, hal ini dok banyak loh yang belum tahu gitu, karena masih ada banyak lah, lumayan banyak ya kasus ibu-ibu datang, dok saya semalam hubungan. Gimana? Kenceng ngeflag lah gitu kan. Boleh nggak sih ada yang beranggapan gini, misalnya kita di tempat praktek ya, itu kalau spermanya dimasukkan nanti apa nggak bikin keputihan dok? Ini 9 bulan kita ngomong ya, 9 bulan. Kalau sperma dimasukkan apa nggak bikin keputihan dok? Kayak gitu. Itu menurut pengalaman atau ada nggak info dari dokter tentang ini? Jadi mungkin ya sebenarnya kan kalau kita sudah mau menjelang persalinan itu kan ada ya istilahnya kelenjar-kelenjar di sekitar mulut rahim itu kan memang dia mengeluarkan lendir gitu. Nah kalau berhubungan ini kan mungkin ada sebagian dari cairan mani dari suami tuh mungkin juga kadang kan nggak langsung keluar, ada sebagian yang tertahan, besoknya baru keluar, mungkin itu yang dianggap seperti keputihan gitu. Gitu ya, tapi nggak apa-apa lah ya, itu nggak apa-apa ya intinya ya. Kalau untuk misalnya menjelang gitu ya dok, asal keputihannya ini dia tidak berbau, tidak warnanya kuning kehijauan itu gitu, masih aman. Itu masih aman lah. Betul. Kemudian ada nggak sih menurut dokter Dewi ini perbedaan kalau melahirkan di rumah sakit dan melahirkan di klinik, itu ada perbedaan nggak sih kira-kira? Misalnya orang sudah punya financial planning, udah punya ini, udah punya pengalaman sebagainya, udah tanya sana sini, nah dia tinggal memilih nih, kira-kira ada nggak sih perbedaan bermakna kalau mau lahiran di klinik ataupun lahiran di rumah sakit? Ya pasti berbeda lah ya dok, kadang kan satu klinik, satu rumah sakit gitu ya. Ya klinik itu kan mungkin lebih terbatas lah untuk alat-alat yang mungkin nantinya ada komplikasi kehamilan yang terjadi pada saat persalinan gitu. Tapi kalau misalnya dia di klinik tapi dengan dokter spesialis terlatih gitu kan, di klinik pasti kan dokternya sudah tahu ya apa aja yang akan dilakukan, apa aja yang dilakukan seandainya terjadi kondisi begini gitu. Kalau kita melakukan persalinan di rumah sakit itu kan sudah lebih baik perlengkapannya, baik itu tim medisnya, peralatannya gitu. Karena itu tadi saya bilang kalau orang melahirkan harus memikirkan sampai hal terburuk gitu, karena kita nggak pernah tahu komplikasi apa yang bisa terjadi sewaktu persalinan. Pengennya sih semua ibu hamil lahirannya normal semua gitu kan, cuman kita tidak bisa prediksi, bahkan dokter sekalipun gitu kan, sudah bukan 8 udah lahir lah gitu. Ya, dari WHO juga bilang kan kalau 10% dari persalinan itu bisa menjadi patologis atau bisa menjadi sesuatu yang biasanya normal bisa menjadi tidak normal. Memang ada seperti itu 10% ya biasanya ya. Iya, jadi ya itu tadi kita harus persiapkan sampai kemungkinan terburuknya gitu. Oke, nah sekarang kalau kita sudah posisi bersalin nih, jadi biasanya kan kita sedang mendiskusi dengan dokter Dewi ini bagaimana misalnya kita sudah posisi bersalin ini, bagaimana sikap hal apa yang sebaiknya dilakukan oleh ibu untuk menghilangkan nyeri, panik, dan bingung. Nah, mungkin tadi udah bahas berapa, cuman dirangkumnya kira-kira apa nih biar mencegah panik, bingung, nyeri. Nah biasanya kalau udah kemana-mana pikirannya, untuk menyederhanakan pikiran sehingga mempermudah terjadinya persalinan toh. Nah itu apa kira-kira dokter? Yang pertama kan tadi kita udah latihan dulu kan, udah pasti udah tahu ilmu
ibunya harus apa, napasnya bagaimana gitu ya. Yang terpenting sih satu lagi, harus bisa menerima bahwa kita ini akan melahirkan. Jadi ini banyak ibu-ibu tuh yang misalnya dia nyeri gitu kan kalau mau melahirkan tuh harus pasti nyeri biar bayinya bisa keluar gitu kan. Jadi dia harus bisa menerima, oh ternyata kalau nyeri bayi saya lahir loh gitu kan. Tapi kalau nggak nyeri-nyeri nggak lahir gitu. Nah itu juga yang harus diedukasi oleh tenaga medis bahwa ya memang kalau mau melahirkan normal ya pasti nyeri Bu yang dirasakan gitu. Bagaimana sikap si ibu ini menerima rasa nyeri itu tadi gitu. Tadi kan juga sudah belajar kita ya, mungkin salah satunya bisa dikurangi dengan teknik pernafasan tadi gitu. Bener-bener itu memang hal-hal yang sering ditanyakan ketika persalinan. Iya. Jadi kalau dia menerima suatu hal kan udah diedukasi dokternya pastinya ya di awal-awal ya. Kalau dia mau menerima, jadi dia bisa mengelola rasa nyeri yang datang untuk melahirkan itu dengan baik gitu dok. Kalau sikapnya pada saat nanti persalinan tuh biar gampang lahirnya tuh, sikap apa yang harus dimiliki atau yang dilakukan oleh ibu yang sedang bersalin tuh biar gampang lahirannya? Berdasarkan pengalaman juga. Ya tadi pastikan ya tadi olahraga ringan udah ya dok ya. Pada saat persalinan jadi mau bersalin biar gampang lahirannya kan orang udah panik di pikirannya, nafas udah nanti masih ini. Nah sikapnya bagaimana? Posisi dan teknik mengedan yang benar harus tahu nih kapan mengedan yang baik gitu kan. Jadi kan mengedan ini nggak asal ini mengedan gitu, ada teknik-tekniknya gitu. Jadi ketika rasanya kenceng kan biasanya kalau ibu hamil tuh kerasa dok, kenceng itu di perut tuh kerasa, dia perlahan-lahan muncul, kemudian puncaknya akan rilis pelan-pelan. Nah ketika puncaknya ibunya baru mengedan dengan benar. Ketika lagi kontraksi betul baru kalau nggak kontraksi jangan gitu ya. Karena malah letih nanti, kehabisan tenaga. Nah ini yang sangat diwanti-wanti, jangan sampai ketika mengedan kita kelelahan gitu, karena hanya ibunya yang bisa melahirkan bayinya kan gitu. Betul. Nah kalau yang nggak boleh dilakukan ketika bersalin, jadi lagi tengah-tengah bulan yang tidak boleh dilakukan sama sekali apa? Panik yang pertama nih ya kan, nggak boleh nih aduh sampai bingung dia harus gimana gitu loh. Yang kedua yang pastinya jangan menyerah ya banyak loh dokter ternyata tuh istilahnya sudah tinggal dikit lagi gitu, dia nggak kuat gimana gitu. Kadang-kadang malah bayinya udah tinggal dikit lagi, kepalanya sudah terlihat, ibunya nyerah gitu kan. Itu teknik pernafasan dan juga kapan mengedannya harus tadi kan udah dijelaskan. Jadi teknik nafas dan itu sehingga energi tidak terbuang sia-sia, kenceng ya gitu. Dan terkait energi nih dok, nah energinya supportnya harus bagus nih menjelang persalinan ya. Energinya misalnya makanan-makanan yang gampang untuk dimakan gitu, tapi energinya besar gitu. Contohnya apa tuh biasanya? Apa sih biasanya telur ya, kan gampang tuh, lep langsung dimakan, kurma gitu. Itu sebelum mau melahirkan ya judulnya ya? Iya, sebelum itu ya menjelang udah di ini dong, udah bukaan itu kan biasanya ibu kalau udah makan nasi padang lagi kadang udah nggak mau kan, misalnya aduh udah pusing mikirin telur ya, telur masih boleh ya. Susu gitu dong. Nah itulah tadi semua hal yang berkaitan dengan persalinan yang sudah dikupas tuntas sama Dokter Dewi dari sisi ibu dan juga dari sisi dokter. Semoga ini bisa membuat lebih jelas ibu-ibu yang akan bersalin dan juga membuka pikiran, wawasan tentang bagaimana cara bersalin yang baik dan menghindari panik. Begitu ya Dokter Dewi, betul? Ya, betul sekali. Semoga yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.